when we embarked on our journey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, selamat sore semuanya. Good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome to Focus Group Discussion 3. We are still in IATMI event to discuss a comprehensive strategy for the East Natuna development. In this focus group discussion, we will discuss an integrated approach and strategy to optimize the potential resources of East Natuna, including project economic and fiscal regimes. Bisa di next slide-nya, Mbak Givani. Ya, next lagi. Okay, my name is Winda Mulyandari, and I will be the moderator for today's focus group discussion, or moderator in this room. And also I will be helped with Mas Teja Nugraha and Mbak Givani Laras from IATMI License Officer. Ladies and gentlemen, we are so lucky today because in this focus group discussion, we have three panelists who are an expert and also professional in oil and gas industry. They have a lot of experience in this industry. The first panelist is Bapak Lucky Yusgiantoro, BSc MHD. BSc MSc PhD. Bapak Lucky Yusgiantoro is governing board from Purnomo Yusgiantoro Center, and Bapak Lucky will tell us about concept to design East Natuna, about
CCS, and also a little bit of geopolitics and geoeconomics. And the second panelist is Bapak Egon E. van der Hoven, MSc MBA. Bapak Egon van der Hoven is Senior VP Business Development from ExxonMobil Cepu Limited. Bapak Exxon will share to us about the history and about the development of East Natuna and the challenges that Exxon have faced when Exxon developed East Natuna. And the third panelist is Bapak Insinyur Budi Santosa MT. Bapak Waras Budi Santosa is from Kepala Unit Percepatan Project Jambaran Tiung Biru SKK Migas. And Bapak Waras will share his perspective about market gas and also the general economics in Indonesia. Boleh di next, Mbak? And let me explain to all of you the profile of our panelists. The first panelist is Bapak Lukius Giantoro. Bapak Lukius Giantoro has more than 20 years of practical and academic experience in the energy sector, currently active as governing board of Purnomo Yus Giantoro Center and serve as executive advisor to the chairman of SKK Migas. Bapak Luki held a PhD from Colorado School of Mines, Mineral and Energy Economics, and MSc degree in Colorado School of Mines and Institut Francais du Petrol Mineral Economics, and bachelor degree BSc from Colorado State University Mechanical Engineering. Bapak Luki also governing board member of Purnomo Yus Giantoro Center and executive advisor to the chairman of SKK Migas, head of project management and maintenance facility division SKK Migas, and head of accelerating unit Abadigas project SKK Migas. Also other activities, Bapak Luki is a lecturer at University Catholic of Atmajaya and also a senior advisor of Purnomo Yus Giantoro Center. Bapak Lukius Giantoro, selamat sore Pak. Selamat sore Mbak Winda, teman-teman. Thank you Pak for joining. Thank you. Boleh di next ya. And the second panelist is Bapak Egon van der Hoven. Bapak Egon van der Hoven has more than 20 years of oil and gas experience and has worked in exploration, gas marketing, midstream, refining and supply and research throughout the Europe, US, Africa, Middle East, and Asia Pacific regions. Currently leading as Senior VP Business Development of ExxonMobil Cepu Limited. The education of Bapak Egon is he holds MBA from Wharton School of the University of Pennsylvania for Strategic Management and MSc from Delft University of Technology, Electrical Engineering. For professional career, Bapak Egon is Senior VP Business Development in ExxonMobil Indonesia, VP Commercial in ExxonMobil Exploration, Executive Board of Director Association of International Petroleum Negotiator, Commercial Manager Asia Pacific and Middle East ExxonMobil, and also Management Consultant in IBM Corp. So Bapak Egon, good morning Pak, because you are in Holland. Yeah, selamat sore, Mbak Winda. Thank you for the nice introduction. Thank you, terima kasih. Thank you, Pak. Thank you, Pak, for joining. And our third panelist is Bapak Waras Budi Santosa. Yeah, Bapak Waras has more than 20 years of experience in the upstream oil and gas industry and currently leading as Kepala Unit Percepatan Proyek Jambaran Tiung Biru JTB SKK Migas. Bapak Waras held MT from Institut Teknologi Bandung, Environmental Engineering, and also in Institut Teknologi Bandung from Petroleum Engineering. For professional career, Bapak Waras is Kepala Unit Percepatan Proyek Jambaran Tiung Biru SKK Migas, Kepala Divisi Monetisasi Minyak dan Gas Bumi SKK Migas, juga Kepala Dinas Komersialisasi Gas Pipa SKK Migas, dan Kepala Penyiapan dan Evaluasi Komersial Gas SKK Migas. Bapak Waras, selamat sore Pak. Selamat sore Mbak Winda. Terima kasih banyak Mbak. Terima kasih sudah join di acara ini. Boleh di next Mbak Givani.
Okay. Before we get started to the presentation of our panelists, I will make sure that our focus group discussion will run smoothly. So I will explain to all of you the rules for today's webinar. The discussion format is interactive discussion or talk show, and I will be delivered in English and Bahasa, so it will be mixed into English and Bahasa Indonesia. And to all the participants, I hope all of you will follow to these rules. The rules is please mute your microphone during our panelist presentation, and it's prohibited to screen capture or record during the presentation. Respect to copyright. Because don't worry, like Pak Adrian said before in plenary session, we will upload this to YouTube YADMI channel. So you can watch again, maybe you forget with our discussion for today. And if you, all of the participants want to ask the question, you can chat in the Zoom chat box with format name, institution, and question. Our team will sort the Q&A list, and we will sum up and bring it up at the end of the presentation, because there will be a Q&A session at the end of our presentation. But due to time limitation, not all questions can be delivered. Okay, boleh di next. Maybe you can share the rundown for today, Mbak Givani, or yeah, I just want to remind all of participants, if you want to ask, you can chat it in the Q&A session while the panelists give their presentation. Okay, so this is the rundown for today. We started from 15:20, so it led 10 minutes, but that's okay. 10 minutes, it will be focus group discussion opening by me, by moderator, and then it will follow with the first panelist, Bapak Lukius Gantoro, and then Bapak Egon I. van der Hoven, and the third panelist will be Bapak Waras Budi Santosa. And after all of the panelists give their presentation, we will have a Q&A session around 15:50 until 16:30, and it's around 40 minutes. And after that, there will be closing statement, memento awarding, and photo session. I hope you clear with our rundown for today. Okay, ladies and gentlemen, before we start the presentation from our panelists, let me give you a short brief of East Natuna Gas Field. So East Natuna Gas Field is located in South China Sea, northern of Natuna Island, and this field has total proven research 46 trillion cubic feet. And I might say this is a giant reserve, so we can project this for the long-term gas needed, not only for Indonesia, but also for Asia region. But the development of East Natuna will not only benefit for the national economy, but will also strengthen our national sovereignty. But there are some challenges to develop this field, such as the location. Geographically, East Natuna water are in South China Sea, which is a strategic waterway, and a key maritime linking the Indian Ocean and East Asia. So it will lead a potential conflict with neighboring countries like Malaysia, Vietnam, Thailand, and also China, who want to claim South China East because there's a lot of hydrocarbon on it. And the high content of East Natuna is high of CO2, it around 70%. So due to this high content of CO2, it will need a special treatment and special CO2 separation process. So it needs advanced technology, and it will lead to expensive CO2 removal costs. And the location of East Natuna also is far from the market, and it is offshore. So
we know that if offshore facilities, it will need a big investment on it. So from the overview that I explained before, you might say that Natuna has a good prospect, but we need something extraordinary to develop on it. Therefore, in this focus group discussion, our panelists will share their perspective and also insight to how developed is Natuna from project economic and fiscal regime. Without further ado, now allow me to welcome our first panelist, Bapak Lucky Yusgiantoro. Bapak Lucky Yusgiantoro, silahkan Pak, time is yours. Oke, baik Mbak Winda, bisa didengar ya suara saya? Bisa Pak, jelas. Baik, selamat siang menjelang sore yang ada di Indonesia. Good morning Pak Egon. Please excuse me that I'm going to use Indonesian for this presentation. Oke, baik. Pertama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Yakmi yang telah mengundang kami dari Purnomo Yusgiantoro Center untuk bicara sebuah topik yang sebenarnya menarik, yaitu pengembangan Natuna di Alpha. Jadi seperti yang disampaikan oleh tadi para pembicara sebelumnya, bahwa sebetulnya Natuna di Alpha ini kan ditemukan di tahun 1973. Nah, saya ingin cerita sedikit. Di tahun yang sama, pada bulan Desember di 1973, Ibnu Sutowo itu pada acara penandatanganan sales gas ke Jepang, LNG gas ke Jepang, pada saat itu beliau menyampaikan bahwa dengan penjualan LNG ini ke Jepang, anggaran dan tentunya pendapatan yang diperoleh dari penjualan ini akan dapat menutupi hutang dari Indonesia yang pada saat itu kalau tidak salah sebesar 6 miliar dolar. Dan pada saat itu LNG itu adalah teknologi baru, teknologi yang banyak dipertanyakan oleh kalangan di dunia. Bahkan pada saat itu Huffington dari perusahaan Havco tentunya dan juga Pertamina mencoba untuk memperoleh dukungan dari dunia, dari Inggris, dari Shell Inggris, dan juga dari para investor di New York, itu mereka tidak mendapatkan dukungan dan mentertawakan pengembangan LNG di Indonesia. Dan dengan tekad yang luar biasa oleh para pendahulu kita di migas, itu di tahun 77 LNG pertama itu dikirim dari Indonesia. Dan kemudian ternyata pada saat itu Jepang pun sebagai pembeli dari LNG juga masih mempertanyakan teknologi tersebut. Jadi intinya adalah teknologi. Ya. Jadi pada saat D Alpha ditemukan itu ternyata sampai saat sekarang pun belum didevelop. Nah pada tahun 2000, cerita sedikit ya Mbak Winda. Tahun 2000 ketika saya bekerja di salah satu BUMN, saya diminta oleh supervisor saya untuk membuat suatu paparan. Paparan tersebut adalah yang namanya TAGP, Trans-Asian Gas Pipeline. Itu adalah mengintegrasikan supply dan demand di regional di wilayah ASEAN dan tentunya memperketat ASEAN dari sisi supply dan demand gasnya. Dan kemudian pada saat itu juga saya tanyakan kepada supervisor saya, ini gasnya berasal dari mana? Dan supervisor saya menyatakan dari Natuna di Alpha. Dan 21 tahun kemudian tetap belum dijalankan, belum ada pengembangan. Jadi ini sesuatu yang unik. Nah, dinamika dunia itu sangat berubah cepat zaman sekarang. Paradigma ekonomi pun sudah berbeda. Sekarang kita menganut yang namanya paradigma ekonomi sirkuler, bukan linear lagi. Di mana limbah yang kita create dari hasil barang kita dan lain sebagainya itu dapat kita manfaatkan semaksimal mungkin. Demikian pula di sektor oil and gas. Ya, di sektor oil and gas, limbah yang berasal dari pembakaran yang tidak sempurna dari migas itu sekarang bisa dimanfaatkan dalam bentuk IOR, dalam bentuk feedstock ke industri dan lain sebagainya. Jadi pada kesempatan siang hari ini saya akan sedikit memaparkan dalam 10-11 menit ke depan terkait dengan sisi US. Tentunya sisi US tadi sudah disampaikan teknologinya seperti apa, tapi saya ingin menyampaikan secara garis besar sisi US-nya
kemudian tantangan yang akan dihadapi dalam mengembangkan lapangan dari di Alpha ini seperti apa. Jadi tadi seperti saya sampaikan bahwa CCUS ini menarik sebetulnya, teknologinya masih baru seperti halnya Bontang LNG pada akhir tahun 1968 ya, 68. So we have to take care of CO2. I think we all agree that we have to take care of CO2. So instead of the traditional way of thinking this project, di mana pada saat itu kita menemukan lewat 2D seismic, kemudian exploration well, fit untuk mendesain fasilitas dan seterusnya. Sekarang kita balik. Memang sudah tepat apa yang disampaikan oleh Iagni bahwa kita harus melihat dari sisi demand-nya terlebih dahulu. Dalam hal ini kita harus melihat dari sisi CO2-nya terlebih dahulu. We have to take care of CO2 ya. Nah, makanya pada kesempatan siang ini mari kita berdiskusi apa yang kita bisa lakukan untuk CO2. Tentunya kalau teknologinya saya yakin sudah ada. Di IEA pun ya, dalam IEA pun mereka juga menyampaikan bahwa teknologi CCUS ini bisa dijadikan salah satu pilar dari 7 pilar. IEA itu adalah International Energy Association dalam mengurangi emisi di tahun 2050. Kalau Bapak Ibu lihat di bawah kanan itu adalah upaya dari IEA di mana mereka mengatakan bahwa untuk memperoleh net zero emission pada tahun 2050 itu kita akan global ya, community global akan menggunakan teknologi yang saat ini sedang dikembangkan ataupun dalam tahap pilot project. Jadi kembali lagi, kalau kita tadi bicara tentang LNG, di akhir tahun 60-an, di awal 70-an, masih banyak yang mempertanyakan LNG, tapi sekarang LNG sudah berkembang kemana-mana dan sudah merupakan bagian besar dari pasar gas. Nah, ini kita bicara tentang CCUS yang mungkin ada banyak kalangan yang mempertanyakan komersialisasi dari CCUS tersebut. Nah, saya ingin menyampaikan next selanjutnya bahwa saat ini sejak tahun 1972 sudah ada 21 proyek besar CCUS di dunia ini. Ya, jadi ini bukan teknologi yang baru sebenarnya, sudah pernah dilakukan sejak tahun 1972. Memang pada saat itu mungkin tidak dinamakan CCUS. Nah, sekarang kita agak keren sedikit, namanya CCUS. Di dalam 21 proyek ini banyak up and down-nya. Ya, kalau saya lihat sebagai peneliti, saya melihat beberapa proyek ini ada keberhasilannya seperti di Petrobras itu mereka melakukan CCUS untuk laut dalam ultra deep water. Itu di Petrobras, kemudian juga Petronova, itu salah satu proyek di Texas yang saat ini secara temporer berhenti. Kenapa berhenti? Karena harga minyaknya sedang rendah, atau kemarin tahun lalu ya rendah. Jadi kita bisa bicara lebih detail terkait hal ini. Dan juga kalau kita mungkin Bapak Ibu pernah mendengar proyek Gorgon. Nah, proyek Gorgon ini saat ini menginjeksi CO2 yang tidak sesuai dengan target, di mana target mereka adalah mereka menginjeksi sekitar 3,4 sampai 4 juta ton per tahun, tapi ternyata sejak CCUS itu beroperasi pada tahun 2019, total mereka hanya menginjeksi 4 juta ton. Nah, proyek-proyek CCUS ini tentunya memerlukan bantuan dari tidak hanya dari equity mereka, tidak hanya dari debt, mereka membutuhkan bantuan dari pemerintah juga. Nah, jadi teknologinya sudah ada, tetapi permasalahannya adalah keekonomian. The economics of CCUS is being questioned. Seperti tadi yang saya sampaikan, ada proyek Petronova yang di Amerika itu, mereka mendapatkan grant ratusan juta dolar dari pemerintah Amerika. Juga di yang Gorgon, tadi proyek Gorgon di Australia yang saya sampaikan, itu juga pemerintah juga chip in dalam hal ini, dalam hal pengembangan dari proyek CCUS ini. Jadi kembali lagi bahwa CCUS ini adalah meng-capture CO2, ya, dan CO2 ini ada marketnya sekarang, tidak seperti dulu. Ya. Jadi ini agak berbeda, kembali lagi, bahwa paradigma sekarang itu dengan pengembangan CCUS ini, CO2 itu ada marketnya. Ya. Kalau dari sisi teknologi,
IEA juga mengakui Indonesia itu sudah advance, paling advance di ASEAN, di negara-negara ASEAN untuk sisi US-nya. Itu sudah diakui oleh IEA melalui pilot project mungkin di Gunde, kemudian juga ada kalau tidak salah di Sukawati juga ya. Jadi sudah sangat advance untuk Indonesia, namun kembali lagi kita butuh dukungan atau sisi US untuk perkembangan sisi US ini butuh dukungan dari pemerintah juga. Jadi pemerintah perlu inisiatif dalam hal ini. Jadi kembali lagi CO2 ini ada pasarnya ya. Saya ingin memperlihatkan pasar dari CO2 ini. Kalau klik selanjutnya. Nah, CO2 itu pasarnya, nah ini sebenarnya bisa lebih detail lagi ya, kita bicara melalui emission trading scheme ataupun insentif dan lain sebagainya. Jadi kembali lagi CO2 yang 70% dari Natuna ini kembali lagi ada pasarnya. Kalau Bapak Ibu lihat di grafik yang sebelah kiri bawah itu ya, itu adalah harga CO2 ya, harga CO2 yang terus meningkat. Diprediksi oleh IEA, kembali lagi ke IEA ya, National Energy Association, mereka memprediksi bahwa dalam 1 dekade ke depan harga CO2 akan bisa meraih 2 kali lipat daripada harga yang sekarang. Oke, baik. Mengapa CO2 itu, value dari CO2 itu sangat penting? Ya. Nah, kita lihat dari analisis ekonomi. Karena salah satu dari variabel analisis ekonomi ini itu sangat erat kaitannya dengan eksternalitas. Ya. Ketika kita bicara tentang economics analysis, itu berbeda dengan financial analysis. Ya. Keekonomian analisis itu bisa dibagi 2 kategori, satu tangible, satu intangible. Ya. Nah, untuk mengevaluasi keekonomian ini, tentunya kita tidak hanya melihat dari benefit and cost dari suatu perusahaan, tapi kita melihat dari benefit and cost secara sosial, apa yang optimal bagi secara sosial, bagi negara, dan lain sebagainya. Jadi analisis ekonomi itu mencerminkan true cost and benefit, ya, berbeda dengan financial analysis. Kalau financial analysis bisa dilihat, itu bisa dihitung dengan secara tangible, itu dengan menggunakan NPV, net present value. Net present value tentunya di dalam net present value itu juga mempertimbangkan investasi, biaya-biaya, dan lain sebagainya. Nanti kita akan bicara faktor-faktor yang intangible atau faktor-faktor yang sebelah kanan ya. Jadi maksud saya ditambahkan ini bukan penambahan secara matematika, tapi harus memperhitungkan dan harus mempertimbangkan faktor-faktor dalam mengevaluasi keekonomian. Jadi ke investment selanjutnya ya. Jadi selanjutnya adalah untuk menghitung keekonomian secara tangible, tentunya kita harus melihat dari sisi barriers to investment-nya. Ini banyak sekali, ada 6 variabel dari barriers to investment dari sisi US ini. Yang pertama adalah value on CO2. Ya, kita harus memahami bahwa CO2 itu ada nilainya, dan ini memerlukan inisiatif dari pemerintah bahwa CO2 ini ada inisiatifnya. Tentunya mempertimbangkan kembali lagi, karena ini perhitungan keekonomian, perlu dilihat dari sisi social benefit-nya, benefit cost dari value menilai CO2 tersebut. Nah, kemudian juga ada isu tentang natural monopoly, apakah saya bisa lihat nih, transportasinya itu dimonopoli oleh satu perusahaan dan lain sebagainya. Ya, jadi tidak hanya itu, juga mengingat bahwa sisi US ini merupakan teknologi yang memang sudah lama, tetapi untuk mengkomersialisasikan ini kan membutuhkan keahlian yang baru ya, keahlian yang baru dan pengetahuan yang baru, juga dari sisi supply chain-nya. Karena seperti LNG pada tahun 60-an, 70-an, awal 70-an, itu yang dipertanyakan adalah supply chain. Jadi bukan segregasi antara hulu, midstream, dan hilir, tetapi supply chain secara overall. Nah, di dalam pengembangan sisi US, perlu dipertimbangkan juga supply chain dari sisi US itu. Nah, kemudian selanjutnya, next. Itu ada juga dalam, kalau kita melihat suatu project, ya, project is about value creation. Dan dalam memperlihatkan value creation itu tentunya harus dipertimbangkan risk, ya, resiko tersebut. Kalau Bapak Ibu bisa lihat di situ,
bisa dibagi dari antara systematic dan unsystematic, di mana kalau yang systematic itu lebih ke arah makro, lebih ke arah market, ya. Kalau unsystematic itu lebih ke internal seperti teknologi, itu adalah unsystematic. Jadi saya tidak akan mendetailkan, menjelaskan secara detail, tapi dalam pengembangan sisi US itu kembali lagi bahwa ada resiko, dan apalagi kita di negara yang masih berkembang itu masih banyak resikonya dibandingkan dari negara yang sudah berkembang. Ya, jadi tentunya di sini di sebelah kanan, di tabel sebelah kanan itu ada beberapa upaya bagaimana memperbaiki keekonomian dari pengembangan sisi US itu. Ada beberapa cara, bisa melalui grant, bisa melalui carbon pricing, ya, ada beberapa hal yang mungkin Bapak Ibu bisa baca. Kemudian selanjutnya yang perlu dipertimbangkan juga dengan adanya sisi US ini adalah bisnis modelnya, segitiga. Ya, modelnya. Nah, di sini kita perlu mempertimbangkan dengan permasalahan isu tentang value dari CO2 ini, ada 3 hal yang perlu dipertimbangkan. Dari ownership structure-nya, ya, dari ownership structure-nya itu bisa 2, konseptual atau technical, ya, kemudian juga dari sisi financial structure-nya, karena dengan adanya masuknya, misalkan kita menggunakan emission trading scheme dan lain sebagainya, ini perlu dipertimbangkan bagaimana financing structure-nya. Dan tentunya yang terakhir adalah security package. Di sini tadi yang seperti baru saja dibicarakan, kita mempertimbangkan dari resiko yang ada. Jadi kembali lagi, jadi itu adalah dari sisi NPV-nya, ya, dari sisi bagaimana kita melihat dari sisi tangible-nya. Kemudian Pak Luki, maaf, 1 menit lagi. Ya, waktunya. 1 menit. Oke. Nah, kemudian dari depletion-nya, ya, kalau dari depletion itu adalah nilai intrinsik dari gas tersebut atau CO2 yang harus dipertimbangkan. Kemudian tadi kita sudah membahas sedikit tentang externality-nya. Ya, externality adalah bagaimana CO2 itu merupakan gas rumah kaca yang menimbulkan eksternal, negative externality. Ya, jadi itu adalah faktor yang bisa dipertimbangkan dalam melakukan evaluasi ekonomi. Dan yang terakhir tentunya tadi Pak Purnomo sudah menjelaskan sedikit tentang geopolitik, geostrategi, dan geoekonomics. Kalau dulu itu banyak geopolitik, sekarang itu lebih banyak ke geoekonomics. Geoekonomics itu terkait dengan bagaimana suatu negara bisa atau akan menguasai sebuah pasar, kemudian infrastruktur, dan lain sebagainya. Mengingat bahwa ada beberapa kajian yang dilakukan oleh sisi US Institute, itu mereka itu memprediksi bahwa di Malaysia dan Indonesia itu kita bisa menjadi hub untuk sisi US, ya. Juga ada beberapa kajian di mana untuk cadangan storage CO2 itu kita lumayan besar, ada 13.000 juta ton, ya, ton untuk cadangan tersebut. Jadi let me wrap it up, Mbak Winda. Jadi sebenarnya sisi US ini dapat memperkuat ASEAN kembali. Yang seperti saya sampaikan, kalau dulu itu ada wacana TAGP, Trans-ASEAN Gas Pipeline, posisi US ini punya potensi untuk memperkuat ASEAN, ya. Jadi pengembangan dari Natuna di Alpha ini tentunya tujuannya adalah memperkuat ASEAN. Kalau kita lihat dari triple helix, ya, dari sisi akademik atau asosiasi seperti YATMI ini, ada satu pihak, kemudian ada bisnis, ya. Mereka akademik, asosiasi, dan bisnis itu dapat menyelesaikan dari sisi teknologinya. Karena kembali lagi, teknologinya ada. Engineer itu saya yakin canggih-canggih, ya. Nah, dari sisi pemerintahnya ada beberapa hal yang perlu dukungan. Yang pertama adalah membantu keekonomian CCUS, itu sangat penting yang saya sampaikan tadi. Kemudian adalah yang kedua adalah menyusun strategi geopolitik di kancah global, ya, untuk mengembalikan integrasi negara-negara ASEAN. Saya kira itu saja, Mbak Winda. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu sekalian, semoga bermanfaat. Baik, terima kasih Pak Luki. So I want to sum up a little bit of
Pak Lucky presentation for today. So in CCUS, CO2 have a market, and Indonesia has advanced in the technology, but needs support from the government. And also there's a value of CO2, and the CO2 price will 2 times higher in next decade than right now. And then I will follow up to our second panelist, to Bapak Egon van der Hoven. Silakan, Pak Egon. Yep. Time is yours, Good. Pak. All right. There we go. Yeah, thank you very much. Thank you for the opportunity to speak on behalf of ExxonMobil, but also, of course, thank you to the organizers to coordinate such a special important event for the energy industry in Indonesia. And so, in my presentation, and I will try to keep to the time limit. It's an interesting topic, so it's so easy to go over. But I'll try to give a short historic perspective on the Natuna, the Alpha project, as from an ExxonMobil perspective, but also then highlight the challenges that we had at the time to develop this large field, and then go into some considerations to look at for possible solutions to bring the resource to market. So with that, let's talk a little bit about the history of the field. So it's been discovered a long time ago in 1973 by Ajib, now ENI. And through various farm-ins, ExxonMobil and Mobil, and now together ExxonMobil, ended up with more than 70% of the equity and the operatorship, with Pertamina as our partner. So 15 wells were drilled to delineate the resource, and as you know, it's the largest gas field in Asia with a lot of CO2 in it, more than 70%. And so after several PSC negotiations and attempts to provide a plan of development, we, together with Pertamina, as well as BP Migas and Migas at the time, entered towards a process to develop a plan of development and going into FEED, in which we evaluated more than 80 technologies and development scenarios to see how we can bring this challenging resource to market. Finally, a POD was submitted in 2008. So in 2009, and I just happened to be working in Indonesia at the time, I was involved in the negotiations together with Pertamina on a new PSC called the East Natuna PSC. At the time, we submitted a heads of agreement to the government together with Total and PTTEP of Thailand to develop a new PSC and the necessary incentives to progress towards development. However, in the end, and we'll go into the detail of that, we walked away from the project in 2017. Ultimately, nearly $500 million, well, $500 million or more actually was spent in all those years trying to come up with a development scheme and process to develop this field. But unfortunately, we were not successful in that. So this is how we saw it at the time. It's so you see sort of the subsurface, and then of course the sea. We were thinking of a development scheme that really brought to bear this uniquely challenging and a first of a kind, without equal in industry project, and that's how we try to get this project funded. When completed, it would have been the world's largest offshore processing facilities. Each processing barge would be larger than well, 3 times as large as a typical FPSO, and would be and would still be the world's largest CO2 removal and reinjection program, where we would sequester 3 BCF a day of CO2 back into the ground. So it was a massive undertaking, and that is, I think, where some of the problems originated from. So. And I won't go into the detail given the timing, but this was sort of our plan of development at the time. And the idea was to exploit the field using a single drilling platform connected to 2 processing barges to separate the CO2 from the gas stream. Then the CO2 would be sequestered in the aquifers that were located about 30 kilometers away. And the gas, the sales gas would then be sold at the border of Indonesia. We didn't specify a point of sale, but we said we'll bring it to the border, and any other
project on the other side will have to find ways to get it from the border to wherever the gas is needed. And I cannot just begin to describe the massive scale of this project. And at that time, we needed that scale to achieve economies of scale. The plan was ultimately to produce 1 MCFD of sales gas, 1 million cubic feet a day of sales gas, but that required us to produce and process 4 million cubic feet a day of raw gas. Now, 4 million cubic feet of raw gas a day is the size of a country like Argentina that produces it on a daily basis. So it's a massive, massive undertaking, and I'll show you some interesting pictures on the next slide. That is what you see there on the bottom right corner. That is one processing barge, and just to show you the scale of that construction. On the I don't know if I can annotate here, but you see there's a little helicopter towards the right side of the page on the landing pad. And if you imagine, if that is the helicopter, you cannot even see people on this barge. That's how large it is, and so the challenges are threefold. One, and that is the biggest one, is the total cost to build the project as we had foreseen in the plan of development. It's just the cost in steel and in corrosive resistant alloys, just to build a processing facility that would have been the largest in the world offshore, but then double. The other issue that we had was the gas prices were very low at the time. And we're talking about 2008, 2010. In the world, landed gas prices were low for pipeline gas. They were high for LNG, and the project really needed LNG parity gas price to even begin to become economic. And as then Mbak Winda went into, the field is really remote. It's far away from any market. And so I provided a table there that compares the cost numbers for Natuna with Tangguh, which roughly produces the same amount of sales gas. And you can see for the same amount of sales gas, the project is at least 6 times more expensive. And that was in 2008 when we costed out the plan of development. Even when I was working it in the 2012 timeframe, that $24 billion to develop East Natuna probably was 20 to 30% more expensive already at that time. And so when you look at the economics, and I just provided just one slide or one graph on the economics with the PSC terms at the time, the Natuna D Alpha PSC, we had to at least have a $14 an MBTU gas price at the border of Indonesia just to achieve a 12% return. And so we spent about 2 years negotiating special incentives as part of the East Natuna PSC negotiations to make this project feasible. I'll give you just for grins the locations of the field and the possible markets we were looking at, and you can see that every market is far, far away. We use Natuna Island as a base for our operations, but even Natuna Island is 200 kilometers away, and so the closest market may be Bintulu, 450 kilometers. So with pipelines, that is nearly impossible. But we did not cost out another LNG project as part of the Natuna project. There would have been another $10 billion to add an energy facility. So all in all, it is really, really, really challenging at the time. So things have changed though, and the gas markets have changed as well, where I think we achieve LNG parity in most of the markets these days. But I think I want to sort of start out with sort of the not so good news is that some things never really change, right? And you need to develop East Natuna. You need all the possible incentives you can get from the government, whether it's a tax relief or is it a different profit split.
you need the incentives. Also, we got to look at rigorous cost reduction through latest technologies. And there's just no exception. All technologies need to be brought to bear. And we talked a little bit about it in the plenary sessions about turbo expanders, and there are literally 10 other technologies and more that needs to be brought into this project just to reduce the cost. And even if you do all that, my hunch and gut feel is it will still be an expensive project, which means that it's got a high cost of supply. And if you're competing in the international markets, there are other LNG projects that are probably cheaper to produce. And so you got to see it in the context of strategic value to Indonesia and the people of Indonesia, and that maybe economics might have been looked differently than say if it were a pure commercial project. But I think on a positive note, things have changed in the last 10 years, where it is not always bigger is better these days. And I think if you start using maybe instead of the large economies of scales we were looking at, but consider a phase development with the use of standardized and repeatable modules to achieve scale of manufacturing rather than scale of economics, but scales of manufacturing. And that combined with in-country Indonesian capabilities, that might be a better path towards exploitation of the resource. Of course, other cost reductions may also be feasible by utilizing the West Natuna tie-in. Many years ago, of course, West Natuna was fully utilized, but now there's going to be a spare capacity in that system, and that might significantly reduce some of the infrastructure costs. Also, we were looking at re-injecting the CO2 in the aquifer next to the field, but you could also consider re-injecting the acid gas into the Natuna, the alpha field itself, rather than into the aquifer. And of course, as I mentioned, gas prices have reached energy parities in most markets, and so a higher gas price might be feasible. Also, gas conversion technologies have progressed significantly, and could consider capturing high value product prices downstream, such as DME, hydrogen, or specialty chemicals. But of course, then there's also the transition. We saw CO2 as a pure waste product that had no value. In fact, it was a debit to our economics, and it was really not something that we could do anything with. But now, fast forward today, if you can get some value, notional value for the CO2, that will significantly improve the feasibility of the project. And I know that Indonesia is looking ahead at the carbon markets as well as CUSS. And Indonesia truly has a competitive advantage in this region. And so at ExxonMobil, we are very excited about a low carbon future and look forward working with the government, local industry partners, and everyone in the industry here to make CCS a reality here in Indonesia. So terima kasih. Thank you. Thank you, Pak Igun, for quite interesting presentation. So before next to our panelists, I will sum up a little bit of presentation from Pak Igun. So in 2008, Exxon has made a plan of development to Natuna development stage to match gas market growth. But at that time, it was so challenging. So Exxon faces a lot of plan of development challenge, like cost of supply and weight and cost of steel, gas prices, and also the location of the Natuna is far from the market. And it needs a possible incentive to make this project more feasible for the future. Mm-hmm. Okay. I will go next to our third panelist, Bapak Waras Budi Santosa. To Bapak Waras, silakan Pak untuk share presentasinya. Maaf, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Winda. Mohon maaf tadi ada salah teknis sedikit.
Baik, sore ini saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Yatmi yang sudah mengundang saya untuk presentasi. Sebenarnya ini proyek ekonomik ya, proyek dan ekonomik, kan mohon maaf hari ini saya presentasinya mungkin malah hanya bicara mengenai market, termasuk juga mengenai development untuk blok Miss Natuna itu seperti apa. Hanya saja memang yang perkembangan sekarang ini memang boleh dibilang memungkinkan untuk segera didevelop dengan adanya relaksasi dari pemerintah. Dalam hal ini ada beberapa insentif yang sudah diberikan dan sudah proven diberikan seperti yang disampaikan oleh Pak Dirjen tadi, oleh Pak Tutuka, itu diberikan yang baru-baru ini adalah untuk blok Mahakam. Nah ini mudah-mudahan bisa juga bergerak untuk yang di Isnatuna. Mohon maaf ini slide saya sebenarnya cuma satu, cuma lampirannya banyak. Jadi saya akan bergerak dulu dengan mengapa dengan gas. Ya. Jadi sekarang ini kan lagi ramai terkait dengan energi baru terbarukan, bahwa bahkan ada beberapa yang istilahnya migas itu sebenarnya sudah kurang menarik atau kurang atraktif karena terkait dengan emisi karbon dioksida. Namun dalam hal ini saya akan menekankan kembali bahwa gas di sini masih menjadi key role untuk transisi energi. Karena dalam prakteknya ya kita tidak bisa ya istilahnya melakukan langsung melakukan penggantian gitu ya dari energi fosil ke energi terbarukan, pasti memerlukan transisi. Bahkan kemungkinan besar pun kita juga belum bisa mengestimasi berapa lama sih transisi akan berlangsung gitu ya. Sehingga dalam hal ini saya masih menegaskan ya bahwa migas masih akan menjadi poin penting. Bahkan ini mungkin saya langsung ya. Bahkan ini dari Woodmac sendiri juga masih nyalir bahwa dengan adanya kebijakan dari beberapa negara di ASEAN untuk reduksi emisi karbon, komitmen emisi karbon, namun demikian tetap mereka memerlukan waktu, dan waktu bukan langsung tahun ini, mereka memerlukan waktu dari 2036 untuk Thailand, Malaysia 2035, Indonesia juga komit untuk 2030, ya. Sehingga dalam hal ini pengembangan energi fosil dalam hal ini oil and gas itu masih tetap diperlukan. Kemudian selain itu adalah yang kita ketahui bahwa ini relatif bersih dalam sisi relatif bersih ya, dari sisi emisi. Kemudian kita juga sudah mempunyai jaringan infrastruktur transmisi dan distribusi gas yang cukup memadai. Jadi kita ada produksi dari area Natuna ini, kemudian ini berkembang, ada dari Gresik bisa sudah terkonek ke Jawa Barat, ada 2 pipa, Bakar Dewa, ada yang lain di Cilegon, kemudian satu lagi di Muara Bekasi, dan kemudian ini udah alhamdulillah pipa ini sudah interconnect dengan yang di pipanya Pertagas. Dalam hal ini adalah PGN juga, yang dulu punyanya Pertamina sampai di area Cilamaya. Nah ini yang sekarang terbaru pipa adalah dari Surabaya atau dari Gresik sampai Semarang. Ini juga sudah on stream, sudah jalan. Kemudian yang existing juga sudah ada juga dari Pagerungan sampai ke Gresik. Sudah lama punya XPP, sekarang dikelola oleh Pertagas. Kita ada handicap untuk di Jawa dengan Sumatera ini, interconnect-nya adalah dari Cirebon sampai ke Semarang. Ini mudah-mudahan program pemerintah untuk mendevelop infrastruktur ini bisa jalan, akan diambil oleh pemerintah. Kemudian yang di Kalimantan Timur juga masih, cuman ini sebatas dari offshore area di Blok Mahakam dan Iskal maupun di onshore-nya Sanga-Sanga atau PHSS sampai ke area Puntang Industrial Estate. Ini ada kilang LNG. Kemudian untuk yang ke arah utara, ini sudah sampai ke arah Duri. Duri 2 belum berkoneksi. Nah, ini alhamdulillah dari Aron sampai Medan, ini sudah terkoneksi. Dengan demikian memang untuk pipa transmisi, boleh dibilang bahwa Indonesia sudah mumpuni, walaupun untuk area timur maupun area tengah ya, Sulawesi juga belum terlalu banyak, hanya ada satu. Di sini ada energi Sengkang yang dijual ke pembangkit listrik, berdekatan. Kemudian di sini ada Tangguh, namun
sejauh ini masih menggunakan LNG dan belum ada yang menggunakan gas pipeline. Sebentar lagi nanti akan ada dari Genting Oil, itu rencananya juga akan dibawa untuk jualan gas pipe, akan ada industrial di area Bintuni. Kemudian ke topik berikutnya adalah mengapa IS Natuna. Seperti yang disampaikan oleh panelis sebelumnya bahwa ini sudah lama sekali tidur IS Natuna ini. Dari tahun 1973 ditemukan sampai sekarang belum terdevelop dengan berbagai dinamika. Nah ini ternyata yang saya sajikan di sini adalah hampir sama dengan yang disampaikan oleh Pak Dirjen tadi, bahwa semenjak tahun 2020 IS Natuna ini besaran cadangannya kita keluarkan dari cadangan nasional Indonesia. Jadi kategorinya tadi Pak Dirjen sudah menjelaskan bukan di reserve lagi, tapi bukan juga di resources. Jadi tinggal menunggu market. Jadi originalnya kita itu punya cadangan untuk P1 itu sekitar 100 TCF, 100.1 TCF ya. Nah, ini dengan cadangan Natuna yang sekitar 46 sampai 48 TCF ini dikeluarkan, ya kita tinggal 62 TCF ya. Cadangan gas yang provennya ya. Jadi kalau bisa kita develop, nah mudah-mudahan ini seperti yang dilaporkan tahun 2016, ini muncul bahwa totalnya di kita itu ada terbuktinya provennya ada 101 TCF. Ini mudah-mudahan kalau bisa kita menemukan market, bisa kita develop, status cadangan kita akan kembali lagi seperti di tahun 2016. Kemudian memang tantangannya adalah implementasi teknologi pemecah hidrokarbon dan impurities. Ini memang skalanya besar. Dan kita sebenarnya sudah banyak teknologi yang sudah kita implementasikan di Hulu Migas Indonesia. Ada di tempat ini, Jambaran Tiung Biru juga kebetulan ada H2S tinggi dan CO2 tinggi. CO2 sekitar 30 sampai 40%. H2S-nya ada sekitar 10.000 ppm. Kemudian kita juga punya yang di Matindok juga hampir sama. Hanya saja memang dari sisi volume gas yang diproduksikan maupun dari volume reserve-nya tidak sebesar yang di Natuna. Ini memang menjadi besar itu seperti yang disampaikan Pak Ikon itu ternyata besar juga complicated juga dalam hal ini. Kemudian yang ini kita punya pasar market yang masih potensial untuk di region ya, terutama dalam hal ini adalah di Asia Tenggara. Ini saya meminjam slide dari Woodmac juga, bahwa apa yang dikhawatirkan bahwa dengan negara-negara lain itu berkomitmen untuk mengurangi emisi, kemudian penggunaan energi fosil dalam ini gas itu akan menurun. Tapi ternyata forecast yang disampaikan oleh Woodmac sendiri, ini Indonesia itu warna biru, ternyata meningkat juga, dan negara-negara lain juga cenderung meningkat. Gitu. Jadi memang tidak bisa dipungkiri bahwa tidak serta-merta bahwa dengan adanya program untuk EBTKE, energi baru terbarukan, itu akan langsung menggantikan secara otomatis dari pemanfaatan dari energi fosil. Ini memang dengan kata lain bahwa untuk East Asia ini masih sangat menarik dari sisi demand untuk kebutuhan energi, terutama untuk gas. Kemudian kita sendiri juga punya kontrak untuk ekspor gas pipa, dan trennya memang secara kontraktual turun. Dan ini adalah peluang bagi kita untuk mengembangkan Natuna. Tujuan ekspor gas pipa itu mayoritas ada di daerah West Natuna maupun di onshore Sumatera. Jadi ini menjadi potensi bagi kita, bagi pengembangan Natuna untuk pengembangan East Natuna untuk bisa mensubstitusi atau mengisi ceruk market yang sudah berkurang ini. Kemudian satu lagi bahwa sebenarnya frontier area ini dari zaman dulu waktu saya kerja di BB Migas ya, sebelum SPK masuk BB Migas, saya masuk tim pengembangan wilayah kerja di frontier area. Ini juga ada timnya dulu waktu dengan Dijen Migas. Namun yang kita develop waktu itu ada di Simenggaris. Simenggaris dari sisi hulu sudah bisa di-develop, cuman bayarnya belum ketemu. Akhirnya itu POD sudah dieksekusi, fasilitasnya sudah siap. Tinggal mencari marketnya, sampai sekarang belum terdevelop. Tapi ini adalah salah satu yang sudah kita wujudkan. Nah, yang di Natuna ini yang waktu dulu namanya Natuna Delta memang belum dikembangkan dengan clear gitu ya.
Nah ini posisinya seperti yang disampaikan Pak Eko tadi, memang jaraknya itu sangat fronted dari jauh sekali gitu ya. Kalau kita tarik dari Isnatuna sampai ke fasilitas kita yang ada di WNTS ya, jalur pipa WNTS, ini jaraknya sekitar 460 km. Kemudian kalau kita misalnya akan tie-in untuk di-develop bersamaan dengan Tuna PSI, ini kebetulan cuma punya Premier, operatornya adalah Premier, ini jaraknya sekitar 177 km. Dan Tuna ini lebih dekat untuk dibawa ke Vietnam. Jadi ini sudah ada MOU dengan Petrovet untuk pemanfaatan gas dari Tuna PSI ke Vietnam, karena memang lebih dekat, hampir mungkin tidak menyampe 200 km. Ini sudah masuk ke ada salah satu pulau yang dimiliki oleh Vietnam. Kemudian kalau misalnya dari Tuna ini kemudian kita tie-in juga ke WNTS, itu sekitar 362. Jadi memang luar biasa remote-nya dengan cadangan yang hampir 42 TCF ini. Kita harus mencari market yang luar biasa jauhnya. Nah, namun dalam hal ini memang ada keuntungan bagaimana kita menggunakan yang disampaikan oleh Pak Eko tadi, bahwa memang benar WNTS itu di sekitar tahun 2017-18 ini masih full capacity, jadi kontrak ke Duyung maupun ke Singapura dan Malaysia, itu ke Duyung, ke Singapura ada GSPL dan Semgas. Ini totalnya hampir sekitar 600-an MMS CFD, ini full kontrak. Nah, tahun ini mungkin 2 tahun lalu itu sudah mulai bukan tahun lalu itu sudah mulai landai, jadi sudah mulai di-plan. Jadi memang ada sisa kapasitas pipa di sini. Jadi mungkin kalau bisa dilihat di slide ini, jadi ini ada kapasitas 100%, masih ada remaining yang luar biasa banyak sampai tahun 2030 itu kapasitas pipanya. Jadi kenapa ini kita dorong ke sana? Jadi bisa aja pengembangan itu masuk ke tie-in ke Tuna, kemudian ke WNTS dengan posisi market yang luar biasa baik dari di Vietnam maupun di Malaysia, dan sebagian bisa aja masuk ke domestik dengan sistem si komersial kita mengenal common untuk menggunakan swap mekanisme. Di sebagian ini dikomitkan ke pembeli domestik dengan sistem swap. Jadi gas dari Natuna tidak harus masuk ke domestik, tapi mungkin masuk ke Singapura atau ke Malaysia. Namun mereka harus bisa memiliki pembeli dari domestik diganti dengan diswap dari pasokan yang dari area onshore di Sumatera. Di Malaysia sendiri juga sudah berkembang jauh nih. Ini kebetulan ada map-nya yang saya peroleh dari laporan dari Petronas. Ini ada Duyung dan ini sudah dari area Natuna di sini, WNTS tadi, ke Duyung. Jadi kalau dari Duyung dia sudah bisa langsung masuk ke Kerteh. Kebetulan ini hub-nya gas pipe itu di Malaysia adalah di Kerteh, baru dia disirkulasikan ke Semenanjung Malaysia ini. Kemudian yang lebih penting lagi bagi kita sendiri, bagi Indonesia, adalah bagaimana kita bisa mengurangi impor BBM maupun crude. Jadi ini adalah gambaran dari dapat data dari BP Static Review. Hijau ini adalah oil production kita, historical, dari tahun 1965 sampai 2019, mulai makin decline ya. Kemudian yang merah atau merah hati ini adalah yang oil consumption, jadi makin lama makin naik. Ya memang kebutuhan ini makin naik ya. Ya Mbak. 2 menit lagi ya Pak. Siap Pak. Jadi ini kalau ada gas mungkin akan mensubstitusi penggunaan BBM di sini. Kemudian tantangannya adalah yang disampaikanlah dari Pak Ekon adalah, dan juga Pak Dirjen maupun di para panelis tadi, itu adalah keekonomian project, teknologinya, remote. Nah, saya menyoroti lagi adalah multi-level effect, dalam ini adalah kapasitas nasional. Bagaimana proyek kalau ada di Indonesia, ada direct investment, ini pasti akan menimbulkan, memunculkan lapangan kerja, termasuk juga menyiapkan bagaimana kita industri lokal ini bisa mendukung kegiatan hulu migas di Natuna. Nah, opportunity-nya apa sekarang? Seperti yang sampaikan di depan bahwa eranya sudah berubah, pemerintah juga sudah memberikan beberapa paket insentif. Nah, ini adalah paket yang sudah disetujui. Ini ada 6 paket yang sudah disetujui.
Mungkin bagi teman-teman ataupun bagi operator untuk Wisnatuna itu yang nomor 6 ini. Penerapan insentif investasi antara hilirisasi dipercepat, perubahan split, ataupun demo full price. Jadi mungkin tadi kalau Pak Egon cerita bagaimana beliau berjuang untuk mendapatkan insentif perubahan speed. Nah ini sudah dibuka Pak, nih. Jadi tinggal bagaimana memfollow up dari teman-teman operator tadi untuk masuk ke nomor 6 ini. Bahkan Pak Menteri SDM juga sudah mengeluarkan SK untuk tim yang mengevaluasi untuk pemberian insentif ini. Kemudian next step-nya apa sebenarnya yang kita perlukan untuk mendevelop Wisnatuna adalah ya mau tidak mau kita harus mengevaluasi lagi kontrak dan ekonomi project di Wisnatuna. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ya mungkin kalau bisa tidak skala besar, mungkin dari kecil dulu bertahap. Ya. Kemudian yang paling penting menyusun tata waktu pengembangan, karena ini adalah time ini benar-benar waktu ini sangat berpengaruh sekali. Gitu ya. Kemudian adalah strategi partnership. Silakan nanti teman-teman dari operator dalam ini adalah Pertamina untuk melakukan partnership. Dan yang paling penting ini adalah bagaimana kita mendorong pemerintah untuk bisa berbicara ke Singapura maupun ke Malaysia maupun ke Vietnam. Jadi untuk membuka pendistribusian komersial ataupun membuka regional market. Jadi konsepnya bukan B2B dulu, tapi langsung G2G, nanti baru di follow up dengan badan usaha ke badan usaha B2B. Yang terakhir adalah identifikasi barang jasa untuk pengembangan di Wisnatuna. Jadi kenapa saya dorong ini? Karena memang untuk barang jasa hulu masih dipakai yang di industri hulu migas selama ini kita sudah ada konsep TKDN, dari hanya saja mungkin harus kita optimasi lagi. Untuk jasa memang sangat signifikan, hanya yang kita dorong adalah bagaimana industri pendukung migas itu bisa membuat atau membuat manufaktur di Indonesia sehingga bisa menyerap tenaga kerja. Ya kalau misalnya tidak bisa disubsidi ya mungkin pabriknya para vendor itu bisa yang di luar negeri itu bisa membawa atau memindahkan sebagian pabriknya di Indonesia. Itu yang bisa saya sampaikan. Mbak Winda, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Waras untuk paparannya, sangat jelas dan menarik ya. Dan ini juga menjadi sebuah angin segar terutama untuk pihak Exxon. So from the presentation of Pak Waras have a good perspective about the fiscal term to develop Wisnatuna. There will be an incentive and changing split between government and contractor to develop Wisnatuna, and also there is a DMO full price for the incentive investation, and also based on the Pak Waras presentation, it says that Natuna has a good potential market, both in regional and also in domestic area. Okay, ladies and gentlemen, we are go ahead to Q&A session, and in the chat box, I see a couple of questions that you want to ask to our panelists. Okay, but before question from all the panelists, I want to ask to Pak Egon first, I think. In 2009 or 2008, I think, when Exxon developed Natuna, what is the fiscal term at that time, Pak? So you think it is hard for development or? Yeah. Yeah, no, thank you. So at the time, in 2008, we were looking at utilizing the Natuna D Alpha PSC as the mechanism for development, but economically that did not work because of the cost of the project, and that's why we ended up forming Pertamina formed another consortium that included us as well as Total and PTTEP to negotiate a new PSC that would go after the Natuna D Alpha PSC with special incentives to make it work. So as I mentioned, you need all the incentives, and BP Migas, SKK Migas was very helpful at the time
very supportive of what we were proposing. And I don't remember the exact splits, but it was probably the most progressive PSC in Indonesia at the time. But beyond that, we also needed, I think, a lot of support from the Ministry of Finance on taxes as well, and that was a little bit more difficult to achieve. Okay, thank you, Pak Ijen. And related to Pak Egon answer, I want to ask to Pak Waras about the changes of split. Jadi perubahan split yang tadi ditawarkan nih Pak Waras, itu kira-kira apakah berlaku untuk PSC cost recovery atau gross split, atau hanya berlaku di salah satu saja, Pak? Justru nih pemahaman saya terkait dengan yang gross split itu malah sudah ada toolnya di dalam Permen saya lupa, Permen 57 atau 54 ya, mengenai gross split itu, bahwa memang toolnya ada untuk merubah split. Ada base split, kemudian sudah ada base splitnya ya Pak? Ada base split, ada base splitnya itu ada. Yang menjadi yang menjadi toolnya itu adalah peraturan menteri, itulah menyampaikan bahwa untuk additional split itu diskresi istilahnya ya, disebutnya diskresi. Nah ini ada beberapa yang sudah mengajukan, yang sekarang sedang berproses untuk penambahan split ini. Jadi dari PSC yang original dinaikkan. Nah bagaimana dengan yang cost recovery, yang PSC hampir sama Pak. Jadi konsepnya adalah apa aja sih yang sebenarnya untuk membuat suatu lapangan atau suatu blok usaha ekonomis gitu ya. Ini yang didorong oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian SDM, SKK Migas maupun Kementerian Keuangan. Ini yang didorong agar para investor itu silakan aja dievaluasi, kemudian diajukan ke pemerintah, Kementerian SDM, CQ, SKK. Nanti tim dari SDM maupun SKK akan mengevaluasi itu. Karena kita sekarang sudah tidak bergerak sendiri-sendiri, jadi SKK dulu enggak. Kita antara SKK Migas dengan timnya Pak Menteri, dalam hal ini timnya Pak Tutuka, Pak Dirjen Migas, itu sudah bersama-sama Pak untuk mengevaluasi itu. Jadi yang kemarin case-nya yang Blok Mahakam, ini sebagai contoh, Blok Mahakam itu diusulkan dan kita evaluasi, kita ajukan lagi, diajukan, kemudian dievaluasi bersama-sama, dan alhamdulillah Pak Menteri berkenan untuk mengirimkan surat kepada Ibu Menteri Keuangan insentif tersebut, dan alhamdulillah yang Blok Mahakam ini disetujui permintaannya. Memang dari beberapa insentif itu ada 3 insentif yang belum disetujui, yaitu tax holiday, kemudian pajak, pengurangan pajak untuk pendukung industri migas ya. Satu lagi yang pengurangan biaya yang 22 sen ini yang belum disetujui. Tapi dari 9 itu alhamdulillah 6 sudah disetujui Pak. Jadi sudah ada green light dari pemerintah kita, dari pemerintah Indonesia untuk menarik kembali investor agar kembali ke hulu migas Indonesia. Oke, baik. Terima kasih Pak Waras. Jadi investor who wants to develop this area, they can make a proposal, and then it submit to government, and government have 6 incentive that approved, but 3 of them still on their review. I think like that ya Pak Waras ya. For example, in tax holiday, one of them is tax holiday. Ya, terima kasih Pak Waras. Dan untuk Pak Luki, beberapa hari lalu saya baca terkait tentang pemerintah berencana untuk net zero emission Pak di tahun 2060 or earlier. Ini menurut Bapak Luki bagaimana terkait dengan rencana tersebut dan rencana kita untuk mengembangkan East Natuna yang memiliki CO2 cukup tinggi ini Pak? Ya, sebenarnya kembali lagi bahwa tahun 2060 itu ya kalau bisa dipercepat ya, tapi tentunya tidak akan bisa seluruhnya menggunakan new and renewable energy. Saya kira tadi yang disampaikan Pak Waras bahwa gas itu masih dibutuhkan untuk feedstock dan juga untuk energi ke depannya. So first of all, the gas
gas itself. Tapi untuk CO2-nya ini menjadi sangat penting ke depannya, apalagi yang tadi seperti saya paparkan bahwa tahun 2050, tahun 2060 itu teknologi-teknologi yang saat ini sedang dalam tahap pengembangan ataupun dalam tahap pilot project itu yang akan menjadi peran dalam mengurangi emisi pada tahun 2050, tahun 2060. Jadi sebagai contoh juga tadi ada kalau tidak salah di chat room ya, ada Norwegia. Norwegia itu sebetulnya masih terus mengembangkan sektor migasnya. Mereka masih menawarkan beberapa WK untuk oil and gas-nya. Mereka menyampaikan bahwa mereka tetap menjalankan oil and gas-nya, tetapi pada saat bersamaan mereka menggunakan energi transisi seperti hidrogen dan CCUS saat ini untuk membalance hal tersebut. Nah, itu sebenarnya Indonesia yang dibutuhkan adalah balancing. Mengingat kita ini sebetulnya negaranya itu masih harus ada balance antara ekonomi dan juga lingkungan. Nah, ini menjadi tantangan berat untuk pemerintah untuk membalance tersebut. Gitu Mbak Winda. Baik, terima kasih Pak Luki. Dan sekarang saya akan lanjut ke pertanyaan-pertanyaan dari para audiens. Di sini sudah ada banyak pertanyaan, saya akan baca beberapa. Pertanyaan pertama ini ke Pak Luki dari Mas Andri. Menurut Pak Luki, dengan source CO2 yang melimpah baik dari D-Alpha maupun dari lapangan migas lainnya di Indonesia, serta potensi untuk meningkatkan produk migas nasional, serta potensi keuntungan lainnya, mengapa hingga saat ini pengembangan dan pemanfaatan CO2 untuk CCUS atau IOR di Indonesia tidak jalan? Silahkan Pak Luki. Ya, terima kasih Mbak Winda. Pertanyaan menarik ini, tantangan buat kita bersama, tidak hanya dari sisi pemerintah, tapi tantangan kita bersama, apalagi di Yatmi ini banyak anak-anak muda ini kan yang akan meneruskan perjuangan teman-teman dari migas. Baik, ini menarik sekali tadi bahwa CCUS ini saat ini memang belum berkembang karena sekali lagi teknologinya itu bisa dianggap teknologi baru. Tapi memang peran pemerintah dalam mengembangkan CCUS dan IOR ini menjadi sangat penting. Ini sebagai contoh saja ya, kami di Purnomo Yustiantoro Center juga sedikit melakukan penelitian terkait dengan CCUS. Sebagai contoh saja di Amerika yang sebelah kanan ada tax credits. Tax credits itu kalau tidak salah itu untuk storage karbon CO2, storage dalam bentuk CO2 itu ada tax credit sebesar $50 per ton. Kalau untuk IOR sendiri itu $35 per ton. Jadi tidak semata-mata pemerintah harus mengeluarkan seperti yang saya sebutkan dalam proyek CCUS itu, tapi juga bisa memberikan insentif. Nah, seperti tadi saya sampaikan, untuk beberapa proyek CCUS itu membutuhkan dukungan dari pemerintah. Sebagai contoh, ini proyek OVA ya. Ada satu proyek yang tadi saya sampaikan, pemerintah turut chip in itu di proyek tersebut, termasuk ke proyek. Nah, di sini itu kalau Bapak Ibu lihat sekalian bahwa langsung ke financingnya aja ya, di mana pemerintah juga berkontribusi sebesar 190 juta grant dari Department of Energy dari Amerika. Jadi pertama itu bahwa kita butuh perkembangan, butuh masukan dari pemerintah, butuh insentif ya, bisa sebagai grant ataupun insentif. Kedua juga kalau saya lihat kalau di mana CCUS itu berkembang itu lebih banyak ke B2B. Jadi tidak sektoral, tidak hanya hulu migas yang mengurus CCUS, tetapi banyak sekali mereka melakukan negosiasi, melakukan pembahasan dengan sektor hilirnya. Jadi mereka mengcapture CO2 dari industri seperti tadi ya, power plant yang berbasiskan batu bara, kemudian juga ada industri semen dan lain sebagainya. Mereka mengcapture CO2 tersebut dan bekerja sama lalu menginjeksi CO2 itu ke dalam. Seperti tadi proyek Petronova ya,
mereka itu adalah mereka mengcapture CO2 dari PLTU batubara, mereka memiliki pipa, kemudian mereka membeli share 50% share dari WK oil minyak, di mana CO2 itu diinjeksi. Oleh karena tadi saya sampaikan Petronova ini saat ini terhenti karena harga minyak yang masih terlalu rendah. Jadi di sana tidak ada halangan dalam melakukan kegiatan B2B. Jadi ujung-ujungnya adalah mereka negosiasi, mereka melakukan diskusi, tapi mereka juga mendapatkan insentif juga dari pemerintah. Jadi peran pemerintah dalam pengembangan CCUS ini menjadi sangat penting ke depannya. Saya rasa itu, Mbak. Baik. Terima kasih, Pak Lucky, untuk jawaban dari pertanyaannya. Pertanyaan selanjutnya, the next question is for Pak Egon. It is regarding to CFZ technology development by ExxonMobil that be planned to be used on Natuna development. What is the latest status of CFZ technology? Is it has been licensed to technology package for commercial use? And is there any project plan for its implementation, Pak? Yeah, very, very good question. And for those who are not familiar with the technology, it's an ExxonMobil proprietary technology to essentially fast freeze a gas stream. So you take the idea was to take the Natuna raw gas stream, put it through the CFZ process, and then the CO2 would fall out essentially as snow to the bottom of the processing facility, which makes it for easy removal. At the time, in 2008, it was still very much experimental technology. But meanwhile, we've concluded a successful pilot in LaBarge in Wyoming. In LaBarge, we are producing helium as well as methane with a lot of CO2. And so we have a large separation facility that also will become a CCS project in the near future. But that's where we run a pilot and was successful. Unfortunately, I must say, we have not put CFZ into production anywhere yet. So we don't have any production with the technology, but it is, I believe it's available for licensing, and we're still looking towards a potential application for it. Certainly, as we are looking at a low carbon future and low carbon technologies, this is one of the tools in our toolkit that we want to apply to some future project. So we're always on the lookout for a potential project. But yeah, if my background in CFC is somewhat limited, but happy to provide follow-on information if folks are interested through IATME or other means. Okay, thank you, Pak Egon. And due to that technology, does Exxon have a low cost for separation technology? Just in case Exxon will develop in East Natuna, it can reduce the cost of investment. Yeah, so just to give an example at the time. So and also again, it goes back to the challenge. So we costed out the project on a traditional Ryan Holmes CO2 separation technology. The application of ZFC would have a cost reduction of about maybe 15%. So some reduction, but not enough to make the project economic at the time. Okay, Pak. Thank you. And for the next question is to Pak Waras. Ya, ke Pak Waras, ini ada pertanyaan, Pak. Bagaimana rencana dari eksplorasi gas di Indonesia? Apakah bisa mengembangkan dalam waktu yang cepat dalam mendevelop project untuk membuka market dan demand sehingga segera terrealisasi dengan insentif kepada investor yang mungkin saat ini masih sedang menunggu untuk masuk ke Indonesia, terutama untuk wilayah Natuna. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Mbak. Jadi kalau untuk eksplorasi, kita sudah ada beberapa, kalau nggak salah ada 2 field yang bisa di develop sampai ke produksi, itu hanya butuh waktu 1,5 tahun ya. Ada beberapa. Memang dari sisi volume, kalau dilihat
dilihat produksinya ya mungkin tidak besar gitu. Cuman yang perlu kita garis bawahi adalah bahwa di SKK sendiri sudah berubah, bahwa kita bisa memproses suatu proses untuk pengembangan lapangan itu ya istilahnya kita sebut tidak bertele-tele lagi gitu ya. Bahwa itu kita sudah membuktikan bahwa teman-teman di perencanaan maupun di SKK Migas ya, dalam hal ini kita bisa menyusun suatu POD, kemudian kita eksekusi untuk menjadi on-stream itu tidak lebih dari 5 tahun. Sekarang ini kan kampanye 5 tahun bahkan 6 tahun gitu ya. Kita nyebutnya ada beberapa POD, ada banyak POD pengembangan lapangan yang istilahnya jadi idle gitu ya, karena memang tidak dieksekusi. Nah ini kita dari sisi proses bisnis itu sudah melakukan terobosan gitu ya, sehingga ada beberapa POD yang bisa kita eksekusi dan on stream hanya dalam waktu kurang dari 2 tahun. Ini kebetulan waktu itu kepala divisinya Pak Luki, jadi beliau yang mengawal bagaimana eksekusi POD, berkoordinasi dengan teman-teman perencanaan. Kemudian kan kalau waktu eksekusi POD itu di tempat Pak Luki, di waktu itu masih di MPPF ya, Management Facility, beliau yang mengawal, dan itu sudah proven, sudah bisa kita lakukan. Nah, case-nya sekarang bagaimana dengan East Natuna? Ini yang menjadi agak lain karena kemungkinan besar nih, estimasi saya ya, perkiraan saya, ini akan membutuhkan effort atau energi yang besar adalah ketika teman-teman dari dalam hal ini Pertamina sebagai pemilik WK tersebut sekarang ini ya, ini ketika mereka akan mengajukan baik skenario maupun dari fiscal term. Ini ya harus kita garis bawahi bahwa ini akan perlu ekstra tenaga. Cuman yang perlu kita prioritaskan juga bahwa kita tidak bisa berjalan satu-satu. Misalnya, kami akan mendevelop dengan skenario dulu, skenario pengembangan, kemudian fiscal term, baru mencari market. Ini tidak mungkin, ini pasti akan terlambat semua. Jadi mau tidak mau kita harus maju bareng-bareng, paralel semua harus kita dukung semua, baik dari sisi development-nya, dari sisi eksplorasi, atau kalau ini kebetulan East Natuna sudah POD, jadi sudah bukan eksplorasi lagi, sudah eksploitasi. Bagaimana kita bisa mengasih project sekaligus bagaimana kita bisa mengconvince buyer sehingga FID itu bisa terjadi. Karena para project itu tidak akan projector ya istilahnya, teman-teman di project tidak akan mengeksekusi project tersebut even itu sudah disetujui POD-nya apabila komitmen dengan buyer tidak ada. Jadi final investment decision juga tidak akan terjadi. Jadi mau tidak mau kita harus maju bareng-bareng, baik dari sisi badan usaha dalam hal ini Pertamina dan juga K3S yang lainnya, dan juga ini khusus kalau untuk yang East Natuna itu mau nggak mau kita harus mendorong minta bantuan dari pemerintah untuk melakukan G2G untuk masuk ke regional. Gitu ya. Itu Mbak Winda dari saya. Ya, baik, terima kasih Pak Suaras. Due to our time limitation, maybe one more question for Luki. Pak Luki, ini ada yang bertanya, bagaimana kegiatan Proyek Migas dalam mendukung improvement pemanfaatan energi baru terbarukan, di mana saat ini Indonesia dalam pencapaian 2021 itu masih 15%, dan tahun 2030 rencana pencapaiannya 30%. Oke, baik, terima kasih Mbak Winda. Tantangan luar biasa untuk Hulu Migas dalam memberikan kontribusi terhadap kesepakatan yang ditandatangani oleh pemerintah dalam mencapai tentunya tidak hanya target renewable tapi dalam mencapai target yang ada di Paris Agreement. Dalam suatu proyek tentunya ada tahapan-tahapan tertentu di sebuah hulu migas ya. Jadi tahapan 3D 2D seismik, kemudian eksplorasi, kemudian juga setelah eksplorasi juga fasilitas ya, dibangunnya fasilitas, kemudian juga masa operasionalnya juga merupakan salah satu tahapan, dan juga di commissioning. Juga terakhir kan ada tahapan di commissioning. Dari setiap tahapan saya rasa ada cara untuk menurunkan carbon footprint. Ya, sebagai contoh juga pemerintah sudah menghimbau sebetulnya penggunaan B30 yang mereka target mungkin B100
Nah, penggunaan tersebut ada plus minusnya, tetapi di hulu migas dapat menggunakan B30 yang saat ini sedang dilakukan oleh kegiatan di hulu migas. Di samping itu juga meminimalkan kebocoran, kemudian juga venting ya melalui zero flare dan lain sebagainya. Itu adalah tahapan-tahapan yang bisa dilakukan kegiatan hulu migas. Tidak terlepas dari teman-teman di SKK Migas, tetapi juga di K3S juga saya mengajak juga berupaya untuk mengurangi carbon footprint. Dengan kita bekerja dari kantor saja itu sudah, dari rumah saja sudah mengurangi carbon footprint. Jadi kegiatan-kegiatan seperti itu bisa dilakukan selama tahapan project dan juga masa operasionalnya. Dan juga pada saat decommissioning, kalau saya lihat juga semasa decommissioning itu kalau rig-rig yang dijadikan artificial reef itu kan reefnya itu sebetulnya juga menyerap CO2 juga. Jadi program-program seperti itu yang saya rasa dari hulu sampai hilir pun harus dilakukan oleh hulu migas. Saya rasa itu, Mbak Winda. Baik, terima kasih Pak Luki. I want to ask one more question, but this is for all of our panelists. What is the best scenario from your perspective to develop East Natuna? Silakan dari Pak Luki dulu mungkin, kemudian and then Pak Egon, after that Pak Waras. Dari Pak Waras dulu, dibalik dulu. Pak Waras dulu, silakan Pak Waras kalau gitu. Baik, sebenarnya satu aja yang kita dorong. Ini sudah disampaikan oleh Pak Egon juga oleh Pak Luki. Kalau Pak Egon masih tanda tanya gitu ya. Kalau Pak Luki sudah punya modelnya, yaitu mengenai CCUS. Mari kita dorong gitu ya, bahwa itu memang bisa dijual. Gitu. Apakah dengan skim carbon credit? Saya masih ingat 2000 waktu saya kuliah teknik lingkungan itu 2003. 2006 itu sudah 2005 itu rame mengenai CDM, Clean Development Mechanism. Dan itu sukses untuk di beberapa negara maju sukses ya. Nah, sayangnya saya belum mendengar ataupun belum melihat di Indonesia seperti apa untuk pencapaian Clean Development Mechanism. Nah, sekarang kalau kita memang mau jadi pionir untuk CCUS, ini mau tidak mau kita harus punya tim tersendiri. Apakah itu di SKK, apakah di Kementerian Lingkungan Hidup, apakah itu di Kementerian SDM. Jadi bukan sekedar peraturan, tapi adalah bagaimana kita bisa menjual yang namanya CO2 yang tadinya jadi emisi, itu menjadi layak untuk dibeli oleh negara maju lah minimalnya. Kalau skim carbon credit yang seperti itu. Itu aja Mbak. Untuk Natuna itu seperti itu. Yeah, from Pak Egon, maybe you will share your perspective. Yeah, the best scenario. That's thank you for that easy question, Bawinda. it's a really difficult one. So maybe a couple of perspectives. I think, and we chatted about it in the chat box. I think absolute coordination between the various governmental ministries is absolutely critical and key to make this work. You know, we had our own situation with the Ministry of Energy and Ministry of Finance, but as Pavaras mentioned, it also has to go beyond that and maybe also into the downstream in the very other parts of the government. So that is required to get the necessary incentives. Then on the technology side, a lot more things are possible these days, and maybe do look at a very maybe phased and stepped approach rather than doing one big approach. Big is complicated. Smaller might be easier and more easy to pull off because you can experiment and you can be a little bit more nimble. But it does require a ramp up and construction of these small units, processing units, maybe in Indonesia, and utilize in Indonesia capabilities and geographic advantages being close to the project to make this work, right? When we were looking at it, we were going into the international market to have these things constructed, but I think the future got to be local. So that's my couple of pointers. If it were easy, we would have done it already, right? So. Yeah, thank you, Pak Egon. From Pak Luki, maybe you will share your perspective. How the best scenario? Best scenario. I'm not going to get
into the detail of it, but let me leave you with one theory, Mbak Winda dan Bapak Ibu sekalian. Namanya endogenous growth theory. I don't know if you've heard about endogenous growth theory. Teori tersebut adalah terkait dengan bagaimana suatu perkembangan itu tidak melalui capital accumulation, but through innovation and knowledge and skill. Ya, jadi lebih banyak menggunakan internal kita. Nah, saya mengajak untuk pengembangan Natuna ini mari kita lakukan inovasi. Inovasi apa saja? Inovasi dalam hal teknologi, inovasi dalam hal kebijakan, inovasi dalam melakukan 3K. Apa saja 3K itu? Koordinasi, komunikasi, dan kerjasama. Saya rasa itu saja, Mbak Winda. Terima kasih, Bapak Ibu sekalian. Baik, Pak Luki, terima kasih untuk paparannya. So, ladies and gentlemen, we are at the end of our discussion for today. But before that, I want to sum up or wrap up our interesting discussion for today. For CO2, we know that CO2 is an emission, but after we discuss, I already know that CO2 price will increase 2 times higher than current price, and we can utilize them to another technology, for example, like in CCUS, EOR, or any other industry. And East Natuna has a good market, and also government, like Pak Wara said before, has an incentive for any investor who want to invest or want to develop in East Natuna. I think that's all for today. Thank you, Pak Waras, Pak Egon, Pak Luki, for your valuable. I myself got more insight and knowledge from all of you. We are now at the end of this discussion, and right now is memento giving, I think, Mas Teja, for our panelists. Yeah, right now is the first one. Silakan, Mas Teja, dipandu untuk pemberian memento ke para panelis. Okay, to all panelists, thank you so much for your interesting topic and discussion. So this is the end of this FGD. For the first is to Pak Luki Yuskiantoro. Pak Luki, so please, this is the memento. Oke, Pak Luki, foto bersama dulu ya, Pak, dengan memento. Baik, 1, 2, 3. Sip, thank you, Pak Luki. So next to Pak Igon. So let's take a photo. 1, 2, 3. Thank you so much, Pak Igon from ExxonMobil Cepu Limited. So hopefully we can continue this project and ExxonMobil can continue the POD maybe with some adjustment from the new incentive or maybe from the new roles from Dirjen Migas and SKK Migas, Pak Igon. That's good. Terima kasih. Terima kasih. So next, the last is Pak Waras. So let's take a photo, Pak Waras. 1, 2, 3. Okay. Okay, so maybe this is the last session of this FGD. So don't forget to join the next closing session. So before the closing session, we were going to take a photo session. Maybe Mbak Giovanni could lead this photo session. So all panelists, you can start on the video. Open your video, start video. So we were going to take a photo together with all the panelists as a documentation of this FGD. Okay, so I want to enable to start video. Boleh dibuka kameranya ya, Mas ya? Kameranya ya? Ya, silahkan dibuka. Kita mau sesi foto bersama.
Oke, Bapak Ibu masih kami tunggu untuk menyalakan video. Karena ini akan ada 4 panel, akan ada 4 kali, jadi mohon ditunggu, ditahan posenya ya. Tahan senyum ya Mas ya. Ya. Oke, ini masih banyak yang belum menyalakan video. Saya tunggu mungkin 30 detik lagi lah. Yeah, I just remember a couple days ago Indonesia got win gold medal in Olympics. So I hope that spirit will bring us to more optimism to develop Yes. Wisma Tuna. Ya. That's right. Oke, maybe it's enough. Yuk kita foto bersama. Semua melihat ke kamera. So look to your device camera. 1, 2, 3 for the first panel. Okay, wait for the second panel. 1, 2, 3. Oke, lalu untuk panel ketiga. 1, 2, 3. Oke, lalu untuk panel yang terakhir. 1, 2, 3. Oke, mungkin itu cukup dari saya, Mbak Winda. Ya, terima kasih para panelis on behalf of IATMI. I really appreciate for your time, Thank you. Pak Egon, Pak Lucky, Pak Waras Budi. Yeah. You want to contribute this is weekend, but you willing to contribute in this focus group discussion. Really appreciate. Thank you very much, Pak. Ya, terima kasih banyak sama Pak Terima Egon. Terima kasih kasih, banyak Pak Egon, Pak Pak Adi. Luki. Yeah, thank you. Thank you so much. Ya, Pak Thank you, Pak Waras, Pak Thank Lucky, you. Linda. Pak Thank Egon. you. Thank you. Bye-bye. Ya, dan untuk para peserta bisa melanjutkan ke acara IATMI di main room ya. Ini ada linknya tinyurl.com/zoom IATMI karena akan ada quiz berhadiah Rp900.000 untuk 3 orang pemenang. Jadi silahkan untuk kembali ke room Zoom tinyurl.com/zoom IATMI. Izin deh ya, Mbak. Ya, Silakan Pak Waras, terima kasih Pak. Terima kasih banyak. Itu Mas Hadi ada di situ. Iya. Ada Pak Hengki juga tadi. Ayo semuanya. ya Pak. Terima kasih Pak.